لا إله إلا الله محمد رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta para hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah banyak memberikan nikmat-Nya kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, dan tentunya nikmat sehat, sehingga pada hari ini kita masih diberi kesempatan menjalankan suatu perintahnya, yaitu subuh berjamaah. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau dan para sahabat beliau, dan mudah-mudahan melimpahkan pula pada kita atas maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Batta taqwallahi fala mana ahwanu wa ajwadu wala tijaratan ajratul awa'am rasul min taqwa billahi wa ta'atihi qala Allah ta'ala wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi." Yang artinya, bertakwalah kalian kepada Allah, yakni dengan menjalankan perintah-perintahnya dan meninggalkan segala larangan-larangannya, sebab kita yakin bahwa dengan takwa kepada Allah akan dapat memberikan dorongan menuju ke arah perbaikan hidup di dunia lahir dan batin. Ini temanya adik-adik, malu sebagian dari iman. Bapak-bapak, ibu-ibu serta adik-adik sekalian, jika kita perhatikan keadaan hidup manusia, mengapa manusia itu dikatakan sebagai makhluk yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk yang lain? Tidak lain karena manusia diberi anugerah akal pikiran. Dengan akal pikiran inilah manusia dapat mencapai kemajuan dunia yang mengagumkan. Di samping itu, untuk kesempurnaan hidup manusia, Allah memberikan tuntunan hidup yang dibawa oleh para nabi kita, terutama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-ahayatu sya'batun minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Pengertian malu menurut bahasa adalah perubahan dan peralihan manusia karena takut atau khawatir terhadap satu perbuatan yang menyebabkan aib atau celah oleh orang lain bagi dirinya. Malu menurut syara adalah perangai yang mengalihkan seseorang untuk menjauhi perbuatan-perbuatan buruk dan mencegah darinya dari melanggar melanggar hak bagi pemiliknya.
Malu itu meskipun sudah merupakan naluri manusia, namun niat oleh karenanya malu itu adalah sebagian dari iman. Sebab orang yang mempunyai sifat malu tidak akan melakukan kemaksiatan jika dosa-dosa lain karena hasil tekanan dari rasa malu. Dengan demikian, maka malu itu menjadi sebagian dari iman yang dapat mengekang seseorang dari perbuatan-perbuatan yang kecil. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, insyaallah Islam telah mengingatkan kepada para penganutnya, yaitu memperhatikan rasa malu karena dapat meningkatkan perilakunya menjadi tinggi. Dan keistimewaan Islam ialah menjadikan rasa malu merupakan bagian dari iman, serta menjadikan akhlak manusia yang mulia sebagai keistimewaannya yang menonjol dalam Islam. Rasulullah SAW bersabda, "Inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul Islamin hayatu," yang artinya sesungguhnya semua agama itu mempunyai akhlak, dan akhlak Islam itu perangai malu. Orang yang mempunyai rasa malu senantiasa dapat menahan diri dari perbuatan-perbuatan yang mengganggu orang lain, tidak mau menuturkan kata-kata yang keji atau tidak mau mengucapkan kalimat-kalimat yang kotor. Malu ini termasuk ke dalam golongan kesempurnaan akhlak. Orang yang tidak mempunyai rasa malu akan rendah akhlaknya dan tidak sanggup mengendalikan hawa nafsu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asabda ayat al-Qur'an fi hikmah wa idza ra'a syai'an yaqrahu arwahana fi wajhihi. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah lebih pemalu daripada gadis titipan di dalam rumahnya. Dan bila terjadi sesuatu yang tidak disukainya, maka dapat mengenal dari wajahnya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitulah Rasulullah SAW malu untuk melakukan hal-hal yang tercela, sehingga gadis dalam pernikahan yang sudah tidak dikhawatirkan lagi dari fitnah, beliau lebih merasa malu. Rasa malu yang ada dalam diri si gadis lebih ditekankan dalam malu untuk keluar rumah. Terlebih lagi apabila dia berada di jalan, berkeliaran pada malam hari dengan tiada teman satupun alias sendirian. Perasaan malu sangat berpengaruh besar terhadap pribadi seseorang di dalam perbuatan-perbuatan maksiat sebagai sebuah pelanggaran. Maka banyak dan sedikitnya di dalam melakukan maksiat adalah tergantung pula dengan rasa malunya. Oleh karenanya sifat malu wajib diterapkan pada setiap muslim di mana dan dengan siapa ia berada. Misalnya kebiasaan yang dilakukan dalam hidup keluarga bisa terjadi dalam kehidupan sebuah keluarga, yakni contohnya bapak dengan seenaknya mengenakan celana dalam dengan terbuka kedua lengannya, keluar masuk kamar tidur atau kamar mandi, sedangkan anak gadisnya berada di rumah. Apalagi dapat melihatnya bagi ibu, jangan seenaknya hanya mengenakan
dalam dengan bahaya pendeknya. Bersantai duduk-duduk bersama dengan putranya di dalam maupun di luar rumah atau bersama orang lain, semua membawa pengaruh besar terhadap kehidupan seseorang. Perbuatan kurang sopan dalam pergaulan rumah tangga juga merupakan pelanggaran terhadap agama yang tentu ada perhitungan atau hisabnya di kemudian hari. Memang kelihatannya sepele dan dilihat sepintas selalu tidak mengandung unsur negatif. Namun akibat orang tua yang kurang bisa menjaga rasa malu, maka muncul akses negatif terhadap putra-putrinya yang sudah menginjak usia puber atau akan memberikan pengaruh yang tidak baik terhadap anak-anaknya yang masih kecil. Akibat tersebut adalah secara tidak langsung memberikan pengajaran untuk senantiasa tidak memperhatikan penutup awal. Akhirnya tidak mustahil putra-putrinya juga melakukan hal demikian di luar lingkungan keluarga. Kemudian menjadi putra-putri yang tidak mempunyai rasa malu, mudah melakukan pelanggaran agama, menjadi brutal, menyuburkan kenakalan pada anak-anak, dan lain sebagainya. Peristiwa-peristiwa semacam ini adalah akibat adanya pengaruh langsung dari keluarga, dan akibat kenakalan orang tua yang tidak menyadari dan tidak memperhatikan betapa penting peranan sifat malu bagi dirinya, lalu timbul hal yang kurang baik yang amat berbahaya terhadap lingkungan keluarga. Bapak-bapak, ibu-ibu, betapa dari yang saya hormati, sifat malu terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, malu kepada diri sendiri, malu kepada diri sendiri. 3 macam malu ini merupakan seni kebaikan dan merupakan pokok dasar yang utama, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, al-hayamu khairul qulub. Mempunyai sifat malu yang baik, seluruhnya akan menjadi baik. Yang pertama, malu kepada diri sendiri. Orang yang merasa malu seperti ini karena melihat dirinya sangat sedikit amal ibadahnya dan ketaatan kepada Allah yang Maha melihat pada umat dan masyarakatnya dibandingkan orang lain. Kemudian menyesal dan malu kepada dirinya. Rasa ini mendorong untuk meningkatkan amal ibadah dan pengabdiannya kepada Allah dan masyarakat sekitarnya. Yang kedua, malu kepada orang lain. Malu kepada orang lain yang alim dan maju akan menunjukkan rasa malu kepada diri seseorang, dan menyesal jika mempunyai cukup waktu yang tidak digunakan untuk menuntut ilmu atau belajar, karena dibiasakan malu akhirnya segala sesuatunya tidak bisa dilaksanakan. Malu kepada manusia lain atau orang lain. Orang merasa malu kepada orang lain, tidak kepada dirinya, berarti merendahkan diri dan tidak menghindari, tidak menghargai jiwanya sendiri. Apa
Apabila seseorang malu kepada manusia lain, akan menahan dirinya dari mengerjakan kejahatan, maka walaupun ia tidak memperoleh pahala yang sempurna sebab malunya bukan kepada Allah, namun malu juga terhadap kebaikan untuk dirinya sendiri, karena ia terpelihara dari kejahatan meskipun karena malu kepada manusia. Kemudian yang ketiga, malu kepada Allah. Malu ini menimbulkan kesan-kesan yang baik. Jika seseorang malu kepada Allah, akan menimbulkan kebahagiaan pada dirinya, karena orang tersebut tidak berani mengerjakan kesalahan, tidak berani meninggalkan kewajiban, selama ia mempercayai bahwa Allah senantiasa memperhatikan dirinya. Jika direnungkan isi hadis yang menyatakan bahwa malu itu sebagian dari iman, sangat nyata bagi pribadi yang mempunyai sifat malu dalam hati yang benar. Sangat berkaitan dengan iman. Namun bila rasa malu itu telah hilang, seperti warna hijau pada buah yang segar telah hilang karena matang, tanda buah itu akan dimakan dan lenyaplah warna hijau itu bersama-sama dengan lenyapnya buah itu. Justru itulah yang dikatakan dalam hadis sebagai berikut: idza lam tastahi wasna ma syi'ta, yang artinya apabila kamu tidak merasa malu lagi, maka perbuatlah apa yang kamu kehendaki. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta hadirin yang saya hormati, melalui mimbar subuh ini kami menyuruh kepada segenap kaum muslimin untuk lebih memperhatikan pendidikan akhlak kepada anak cucu, juga perbaiki tingkah laku terhadap diri kita masing-masing sehingga terwujud iman yang sempurna. Sebab dengan kesempurnaan iman tumbuhlah sifat malu terhadap Allah manakala kita melakukan amal yang tidak benar. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah mereka yang apabila disebut Allah gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya bertambahlah iman mereka karenanya, dan kepada Tuhanlah mereka bertakwa. Ayat yang di atas tadi menunjukkan bahwa seseorang mungkin akan merasa malu bila membandingkan kedudukan dirinya dengan kekuasaan Allah yang maha besar. Apalagi kalau dia berbuat sesuatu yang menantang keagungan Allah. Lebih dari itu, ia akan mengembalikan segala urusannya hanya kepada Allah semata-mata. Kepada mereka Allah telah menjanjikan balasan yang berlipat ganda, firman yang Allah di dalam Al-Quran. Itulah orang-orang yang beriman dengan sesungguhnya. Mereka akan memperoleh beberapa derajat ketinggian di sisi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Marilah kita senantiasa bertawakal kepada Allah dengan selalu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya, dan kita kokohkan tali persaudaraan dengan saling tolong-menolong di dalam kebajikan dan ketakwaan, dan jagalah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Amin ya rabbal alamin. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah
لا إله إلا الله محمد رسول الله.